stay at home aja. Jadi aku punya ide mau ngobrol, sharing experience sama teman-teman lama aku yang sekarang lagi lanjut pendidikan keperawatan, baik di master degree ataupun PhD di luar negeri. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jadi kita akan dengar pengalaman teman-teman aku waktu mereka cari beasiswa, berhasil dapetin beasiswa, dan akhirnya bisa lanjut sekolah ke luar negeri. Ada yang dari Jepang, 2 orang, lalu ada yang dari Taiwan, dan ada yang dari Thailand. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bikin teman-teman perawat lain punya gambaran gimana sih kalau pengen sekolah ke luar negeri, bisa dapat biaya dari mana aja, dan jadinya lebih termotivasi untuk lanjut pendidikan. Selamat menonton! Kenalan Kak, nama aku Karina. Sekarang aku lagi S3 keperawatan di Mahidol, Thailand. Oke. Ya, halo semuanya. Maaf kalau belum kenal. Saya Ami, Mariami Yuliana. Sekarang lagi PhD di Hiroshima University. Cuma kalau jurusannya di biomedical sekarang. Radiation Disaster Medicine. Wah. Ya. Oke. Ini semester ketiga, masuk semester 4 berarti ya. Programnya 4 tahun, karena kalau di sini kan memang setelah profesi biasanya kalau dokter bisa langsung ambil PhD kan 4 tahun. Nah, program saya yang itu bareng-bareng. Jadi sebenarnya dari setelah profesi ambil PhD juga bisa. Maksudnya study leave period juga? Maksudnya ada tugas belajar dari mana gitu, di Indonesia atau? Belajar kampus? Enggak. Sebenarnya saya free. beda kalau sama teman-teman mungkin ya, maksudnya saya nggak punya institusi back then. Ketika di Indonesia saya daftar statusnya sebenarnya sebagai ibu rumah tangga. Oh, mantap. Jago. Jadi nggak ada institusi sama sekali waktu itu. Cuma kebetulan diminta mengajar sementara kayak gitu sebagai dosen tamu di rumah sakit di Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Akper Yayasan Rumah Sakit Jakarta. Jadi ya itu masuk ke bio juga waktu itu. Cuma kemungkinan justru yang paling dilihat waktu saya daftar program saya itu karena saya gabung di LSM, waktu itu sempat bikin LSM bencana sama teman-teman di UI, Mom and Baby Center, dan ya berusaha masih aktif di situ meskipun ya namanya juga menggalang bantuan ya agak sulit juga. Jadi ya mungkin yang dinilai waktu itu karena ini program saya kaitannya dengan bencana, terus kemudian basic saya LSM, itu mungkin yang lebih dinilai. Gitu. Oke, menarik Kak. Karena kita juga baru mulai ya Kak, jadi kita kenalan dulu sama yang lain ya Kak Ami. Tadi dari Kak Ami udah. Sekarang siapa? Chandra deh ya. Kak Chandra, silakan. Ya, teman-teman mungkin ada yang udah sebagian kenal, ada juga yang belum. Siapa? Iin sama Endah yang belum kali ya. Aku juga pangling sama Chandra loh. Oh iya. Ya, salam kenal, namanya Yudi Aresta Chandra, biasa dipanggil Chandra. Bocan itu panggilan sayang dari angkatan saya itu, Kak. Sekarang tahun ke-4 di Jepang. Kalau untuk S3-nya sendiri sih udah masuk semester 3 ya. Masuk semester 3, kemudian programnya itu ngambil disaster nursing. Disertasinya, ya background-nya kalau tesisnya sih sebetulnya fokusnya ke mental health. Tapi saya ngambilnya yang aspek sehatnya. Jadi, dan juga ngambil topiknya tentang family. Jadi cabang-cabang itu nanti, tapi tetap aja di Gcom. Ya gitu aja perkenalan sih. Semuanya, nama saya Endah.
Sekarang lagi berkuliah di Mahidol University, Master Degree Nursing Science jurusan Adult Nursing. Jadi kalau di Indonesia sama sejenis kayak KMB gitu. Terus sekarang semester 2 mau jalan semester 3. Tapi semester 2 baru aja selesai kemarin. Ya, halo semua. Aku Tere dari institusinya National Taipei University Nursing Health Science. Lagi ngambil master degree. Jalan semester 2 ya, tahun pertama. Jurusan? Selesai semester 2-nya. Jurusannya nursing. Oh, Kita jadi nggak ada yang umum kayak gitu ya? di Mahidol yang adult nurse atau yang pediatrik. Pediatrik. Kita hanya nursing. Oh, oke. Ada midwifery juga sih. Ada Oh. midwifery juga, banyak sih. Beberapa jurusan health sciences. Oh, jadi nanti ininya penjurusannya sesuai penelitian ya? Iya, tergantung kita peminatannya nanti pas penelitian tesisnya apa gitu sih. Iya, salam kenal semuanya. Iya, kayaknya sempet ya itu. Jadi aku di National Cheng Kung University di NCKU di Tainan. Kalau tadi Kak Tere itu di Taipei, jadi aku di Tainan. Iya, ngambilnya master degree juga, spesifiknya di International Advanced Program in Nursing. Jadi kita di sini namanya IAPN gitu, disingkatnya. Terus kalau misalkan spesifik majornya ngambil apa, lebih ke community health nursing sih. Jadi ngambil ke occupational health nursing, OHN gitu. Terus tapi karena di semester awal kayak gitu, kita belajarnya umum masihan. Cuman di semester kedua kita dapat praktik yang memang langsung ke lapangan khusus ke major kita masing-masing. Dari semester 2 sampai ke semester akhir. Gitu. Praktek ke perusahaan berarti? Kebetulan kalau yang di sini kita praktiknya yang ke hospitalnya, yang khusus untuk menangani pekerja yang, karena di sini uniknya mereka punya rumah sakit dan terintegrasi sama masing-masing perusahaan gitu. Jadi misalkan ada report dari perusahaan mana rumah sakitnya. Jadi mereka harus ke rumah sakit ini, terus mereka dapetin datanya dari sini, terus kemudian baru perawat yang di sini turun langsung ke lapangan gitu. Jadi masing-masing perusahaan itu atau manufacturing itu mereka punya rumah sakitnya masing-masing yang sudah terdaftar gitu. Jadi kemarin saya sih praktiknya di NCKU kampus karena juga ada pekerja di sana sama di NCKU hospitalnya. Gitu. Kalau di Taiwan praktek juga masih juga menggunakan bahasa sana Mandarin gitu atau Inggris. Kebetulan biasanya bahasa Inggris semua sih. Kita dapat 2 kredit untuk free, boleh belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi terserah kita mau ambil atau nggak ambil gitu. Kebetulan karena itu free, jadi ya kita ambil. Jadi bahasa yang kita pakai tetap bahasa Mandarin. Paling kalau misalkan mau beli makan gitu. Bahasa yang kita pakai bahasa Inggris. Tapi yang kalau kita mau beli makan baru kita pakai Mandarin. Kadang-kadang. Wah, udah jago berarti ya. Enggak. Soalnya dapat kursus. Tere juga kayaknya ya pernah lihat. Kalau kami 0 SKS tapi seminggu tuh bisa dua kali seminggu dan 2 jam. Jadi 4 jam seminggu untuk belajar Mandarin. Dan dipikir-pikir kapan lagi kan dimanfaatin aja meskipun 0 SKS tetap masuk kelas. Minimal ngerti kalau belanja ya. Iya benar. Buat bertahan. Alasannya kenapa sih harus lanjut kuliah ke luar negeri lagi? Boleh share nggak? Bapak yang lain dulu. Oke, Tere silahkan. Oh gitu. Kenapa harus lanjut? Iya karena tadi seperti Chandra nanya kan, lo di
lagi di rumah sakit apa di pendidikan? Kebetulan di pendidikan. Karena kan sebenarnya persyaratan kebutuhan sebenarnya kan. Sebelumnya aku masih jadi clinical educator atau asisten dosen lah. Kenapa harus lanjut S2? Ya karena requirement supaya bisa naik ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi memang harus S2. Kenapa di luar negeri? Cita-cita lama ya. Terus ya mungkin setelah 9 tahun lulus, Tuhan kasih kesempatannya di tahun ke-9 setelah saya lulus nurse, ya tidak apa-apa. Banyak hal yang bisa, ya sesuatu indah pada waktunya katanya ya. Ya udahlah akhirnya dicoba gitu untuk di luar. Habis lulus di tahun 2015 itu ke RSCM di Kencana setahun. Habis itu juga ke Kencana karena ada ikatan kontrak antara Evika ya. Kak Chandra kan tahu kan Kak ya? Itu setahun kelar kontrak, kemudian ke startup home care. Jadi kebetulan sama ada anak Evika juga yang lagi 2008. Iya, lagi buat startup, terus katanya, aku butuh medical manager gitu. Jadi buat bantu untuk rekrutmen perawat sama kira-kira ngasih konten untuk kira-kira untuk perawat yang home care ini sebaiknya gimana gitu. Habis itu lanjut di sana kurang lebih kayak setahun kurang. Habis itu karena memang tujuannya begitu selesai kuliah S1 pengennya ngambil S2 langsung. Cuman kan kalau di Asia harus ada pengalaman kerja. Jadi ya dulu habis itu baru kemudian lanjut deh sesuai dengan harapan awal pengen lanjut kuliah dulu S2. Gitu akhirnya terbitlah NCKU karena kenapa pengen keluar? Karena gini Kak Chandra. karena lihat dari QS World kan. Jadi apa sih kira-kira universitas yang lebih baik daripada UI gitu. Yang di luar gitu. Oh ya udah, ternyata ada nih pilihan NCKU dan kebetulan ada alumnus dari kebetulan ada alumnus dari NCKU juga, jadinya ya udah termotivasi untuk ke sana dulu. Dan di sini juga kemarin sempat dengar kalau occupational health-nya bagus, jadi oh ya udah lanjut di sini. Gitu. Luar biasa. Oke, kalau beasiswa mungkin nggak tercukupi ya, tetap disyukuri gitu. Karena mungkin nggak sebanyak kakak-kakak yang lain, karena kan Iin juga belum punya home base. Emang dapatnya dari mana? Dapatnya dari government dari apa NCKU. kampus? Oh, dari kampus. Dapat dari kampus. Dapat dari kampus, namanya NCKU Distinguished. Jadi kita dapatnya 5.000 per bulan dan tuitionnya free. Tuitionnya dari Bank Sinopec kerjasama sama NCKU dan itu ada setiap tahun gitu. Jadi kita bisa apply beasiswanya itu, beasiswa Sinopec itu. Yang kebetulan 2 tahun dapat dua-duanya gitu. Jadi setiap tahun dapat beasiswa tambahan lagi gitu. Memang kayaknya Iin tuh beruntung sih. Karena sebelumnya di sini kayak aduh 5.000 mau hidup kayak gimana 5.000 gitu. Itu ada syaratnya nggak? Jadi yang beasiswa pertama ini yang NCKU Distinguished ini kita apply-nya bersamaan dengan waktu kita dapat LOA dari NCKU. Jadi kita memang sudah mengajukan dari awal gitu. Nah, pengumuman keputusan kita dapat atau enggaknya memang sudah di awal ketika kita dapat LOA tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua beasiswa Sinopec ini. Nah, beasiswa ini ada ketika pertengahan semester. Jadi pertengahan semester kita apply, syaratnya itu kita harus ikut organisasi, terus kita lampirkan GPA kita, sama nanti akan ada interview. Ini beasiswanya nggak perlu pakai laporan pengeluarannya apa aja gitu. Jadi kita memang dikasih sekian, kalian silakan alokasikan gitu. Tuh, tapi nggak ada laporan keuangan untuk kembali ke negaranya dan nggak ada
namanya, tidak ada ikatan dinas, ibaratnya kalau kayak di Indonesia tuh ikatan dinas ya. Jadi mereka nggak minta feedback apa-apa. Ya mereka cuma minta kita belajar dengan baik, jangan berperilaku kriminal di sini. Paling susah syaratnya apa tadi? Kan ada GPA-nya, kayak gitu. GPA-nya terus berapa buat minimum? mereka nggak standarkan GPA berapa sih, gitu. jadi GPA buat kayak semacam esai gitu. Esai nanti yang bertuliskan kayak semacam cover letter dan juga kenapa kita butuh, itu aja. Nah, itu sih. Iin, yang menarik pas awal daftar ke NCKU berarti sebenarnya belum dapat beasiswa juga ya? Maksudnya udah dapat. Oh, berarti dapat LOA langsung dapat beasiswa yang 5.000 itu. Oh. Kalau Iin nggak dapat beasiswa 5.000, Kak, Iin nggak jalan lah. Soalnya itu kasusku. Oh gitu. Oh ya ampun. Diterima duluan, tapi belum biasa, tahu Kak. living allowance-nya. Iya begitu. Masing-masing departemen atau masing-masing fakultas mereka punya beasiswa sendiri. Beasiswa sendiri. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita dapat kayak non akademik sama akademiknya bagus, nanti mereka akan seleksi gitu. Mereka akan seleksi, nanti kemudian mereka akan dapat biaya itu. Nanti biayanya akan diumumkan ketika di pertengahan semester sih. Boleh double. Kebetulan Iin dapat, jadi yeay. Gimana, Kak? Boleh double berarti, Iin. Kamu dapat dari uni, terus dapat dari fakulti. Iya, boleh. Kalau yang dari universitas, itu diperuntukkan sama seluruh mahasiswa yang memang lolos seleksi ketika pertama kali masuk. Nah, kalau misalkan beasiswa yang ini, itu kayak semacam beasiswa karena ibaratnya kayak kalau di tes gitu ya. Jadi kemudian dapat berapa gitu. Itu jadi dapat beasiswa gitu. Jadi memang di pertengahan itu, jadi nanti mereka lihat GPA-nya dulu. Kalau misalkan grade-nya 80 ke atas, sama non-akademiknya sesuai sama kriteria mereka, nanti itu bisa dapat gitu. Jadi kita akan privately di email, kamu lolos tahap pertama nih untuk mengajukan berkas berikutnya. Nanti kalau berkas berikutnya lolos, nanti akan pengumuman siapa pemenangnya gitu. Itu dibedakan untuk mahasiswa yang master sama mahasiswa yang PhD. Berarti sekarang itu ada 3 beasiswa berarti. Tapi bagus loh, In, tadi dapat lumayan 3 sumber. Kalau kami di NTU NHS, sebenarnya NCKU juga kayaknya masuk listnya ICDF ya, karena Taiwan tuh punya ICDF. Iya. Taiwan tapi dia yang engineering, Kak, yang nursing mereka nggak. Oh iya, ICDF. Karena gini, jadi untuk yang di Taiwan ada satu beasiswa yang namanya itu ICDF, International Career, panjangannya gue lupa. International Cooperation Development Fund. Jadi kayak bisnismennya Taiwan yang dia ngasih dana beasiswa ke seluruh negara di dunia, tapi memang kuotanya sangat sedikit ya, karena per regional kayak Asia, Pasifik atau Afrika dia ini sendiri punya kuotanya masing-masing, dan list kampus juga yang masuk di ICDF itu beda-beda. Nah, tapi aku nggak dapat ICDF itu, nggak lolos waktu itu. Aku dapatnya dari MOE, Ministry of Education, namanya Elite Scholarship, ya, namanya Elite Scholarship. Jadi dia ngasih dia ngasih dana per bulan, dan itu kita kelola. Jadi kalau aku dapat tuition waiver-nya itu cuman diskon 50%. Tapi dari beasiswa itu kita bisa cicil gitu. Jadi kita dapat beasiswa, kalau kami Elite Scholarship dapat 25.000 NT. Terus
Jadi kita bayar dorm free, bayar tuition fee, tuitionnya juga dipotong 50%. Jadi kalau dihitung-hitung sih ada untuk living allowance-nya ada sekitar 10 sampai 15.000 tergantung bagaimana kita mau manage. Gitu. Ada lagi beasiswa yang lain dari Ministry of Science and Technology, tapi itu juga ada tapi kotanya juga nggak banyak. Jadi ada kurang lebih ada 3 beasiswa besar untuk di Taiwan dan Ministry of Science and Technology. Ada juga beasiswa dari kampus, kayak IIN mungkin ya, kami dapat TA scholarship juga, cuman kalau udah dapat Elite, kayak aku nggak bisa dapat lagi double grant. Jadi itu dapat 8.000 per bulan, 8.000 NT per bulan kalau kami dari beasiswa kampus. Itu. Selain itu, ya sih kayaknya itulah beberapa sumber scholarship yang bisa di-apply untuk kuliah di Taiwan. Kalau tadi dari ini loh ya, dari Ministry of Elite. Education, ya Elite. Karena posisinya karena gini, sebenarnya dulu kenal Apriliani 2008, dia itu dulu udah selesai dari sini, dia cukup bisa melobi kampusku untuk memasukkan uni-uni di Indonesia. Jadi kalau ada staf pengajar, jadi bisa masuk untuk didaftarkan untuk program Elite. Nah, karena waktu itu Apri cukup baik membantu, jadi UPH, jadi UPH masuk ke listnya si Ministry of Education Taiwan, MOE-nya Taiwan. Jadi bisa untuk aku apply Elite scholarship. Gitu. Jadi itu cukup membantu sih teman-teman. Cuman prosesnya bagaimana nanti mungkin aku coba tanya ke international student di sini. Siapa tahu nanti bisa masuk list kampus mana lagi yang bisa masuk asal terdaftar sebagai staf pengajar itu bisa coba apply. Gitu. Gitu. Dan kampus kami juga lumayan banyak untuk ini jalin kerjasama dengan beberapa universitas di Jawa itu banyak. Mereka banyak buka program kerjasama supaya mencari mahasiswa juga kan, karena ya memang mereka lagi gencar sih untuk. Ami, Chandra dulu tuh, Chandra. Oh, Chandra dulu. Ya, Chandra. Pertama kali gimana? Alasannya dulu belum kan? Oh iya, alasannya Kenapa harus lanjut?